Halo semua, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, akhirnya kita mencoba langsung rasa berkendara dari SUV off-road listrik pertama di Indonesia. Ini adalah Chery J6, mobil yang sama diperkenalkan oleh Chery waktu itu di pameran Gias 2024 dengan nama Chery iCar Zeroth. Sekarang diubah namanya menjadi Chery J6 untuk mengikuti regulasi global dan juga produk yang dipasarkan di luar market dari Cina. Kita akan mencoba dan juga menggali potensi dari mobil ini di habitat langsung di jalur off-road dengan obstacle yang menantang. Bagaimana impresi kami menjajal mobil ini? So, check this out. Oke teman-teman, sekarang sudah di balik kemudi dari Chery J6. Dan kita kedapatan untuk varian yang paling tertinggi ini adalah Chery J6 all-wheel drive. Ada dua varian teman-teman. Pertama ada yang AWD seperti ini, lalu juga ada yang opsi penggerak rear wheel drive ataupun yang RWD. Kita mencoba first drive dari mobil ini. Ada beberapa obstacle yang disediakan oleh pihak Chery untuk menguji kemampuan dari rasa berkendara, lalu juga spesifikasi performa, dan juga kemampuan dari sebuah Chery J6 untuk melibas medan off-road yang sudah disediakan. Oke teman-teman, untuk varian yang paling tinggi ataupun yang AWD ini, dia dibekali dengan baterai berkapasitas 69,77 kWh dengan dual motor listrik tentunya di bagian depan dan juga di bagian belakang untuk mendukung penggerak all-wheel drive. Dia mampu menghasilkan tenaga di 275 horsepower dan torsi di 385 Nm yang disalurkan ke 4 rodanya. Untuk catatan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dalam waktu 6,5 detik untuk varian yang all-wheel drive ini. Dan untuk jarak jangkaunya, berdasarkan pengetesan yang dilakukan oleh Chery dengan metode NEDC, dalam keadaan baterai penuh bisa menjelajah sampai 418 km sekali pengisian baterai penuh. Dan mobil ini tentunya sudah menawarkan tipe pengecasan port CCS 2 dengan kemampuan DC charging 80 kW yang klaimnya dari 20 sampai 80% bisa tuntas sekitar 30 menit. Dan mobil ini diklaim bisa melewati genangan air sampai 600 mm atau 60 cm dan bisa bertahan di dalam air sampai 6 menit. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke rasa berkendaranya. Jadi memang khas sebuah mobil SUV, mobil ini menyajikan visibilitas yang baik. Di depan sangat luas, ke kiri kanannya juga wide, spionnya berbentuk kotak seperti ini. Termasuk di bagian spion tengah juga menyajikan visibilitas yang baik ke bagian belakangnya. Nah, untuk posisi berkendaranya ya memang khas sebuah SUV ya. Jadi kita duduknya dibuat tinggi. Lalu juga headroom yang cukup luas karena memang secara dimensi mobil ini punya panjang di 4 meter lebih, lalu juga lebar 1,9 meter lebih dan tinggi di 1,7 meter lebih. Mobil ini punya wheelbase di 2,7 meter. Jadi sebenarnya ini masih ukurannya medium, tapi cukup baik karena mampu menawarkan keluasan yang baik untuk di dalam kabinnya, termasuk sebagai driver, penumpang depan, dan juga di penumpang bagian belakang. Lanjut kita bahas untuk karakter setirnya. Ini seperti mobil listrik kebanyakan teman-teman, jadi memang menyajikan karakter bobot ringan untuk sebuah mobil, dan ini juga terjadi pada Chery J6. Ketika masuk jalur off-road seperti ini, kita bisa lebih agile untuk memilih ataupun mengendalikan setir melewati obstacle yang ingin kita lalui. Untuk radius putarnya, mobil ini punya radius putar yang bisa saya bilang medium. Jadi enggak yang besar, lalu juga enggak yang kecil. Jadi enggak membuat repot si driver, termasuk saya ketika ingin memutar balik dengan mobil ini. Nah, ngomongin visibilitas lagi, ini dibantu dengan fitur 140 derajat surround view monitor yang akan menampilkan visual secara real time dari sebelah kiri, kanan, atas, bawah, yang real time lewat layar berukuran 15,6 inchinya ini sebagai head unit dan juga pusat kontrol. Nah, ngomongin pusat kontrol, memang hampir juga kebanyakan seperti mobil-mobil listrik ya. Anda tidak akan menemukan tombol-tombol fisik ataupun tombol shortcut. Harus diakui butuh adaptasi untuk memfungsikan fitur yang ada pada mobil ini. Nah, teman-teman, untuk mendukung kemampuan mobil ini baik di jalur off-road dan jalur on-road, dilengkapi dengan 8 driving mode. Teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan kebutuhan lewat
head unitnya. Ada Eco, Normal, Sport, lalu juga ada All Road, Slippery, lalu juga ada Matte, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa pilih dan sesuaikan sesuai dengan medan jalan ya yang kita lalui dengan hanya menekan lewat layar sini. Nah, ngomongin fitur yang ada pada mobil ini, untuk fitur keselamatan dan keamanan dia sudah dilengkapi dengan fitur pengereman ABS, lalu juga ada pengereman EBD, lalu ada brake assist, ada electronic parking brake, ada stability control juga, ada traction control juga, lalu juga ada electronic stability program, hill start assist, dan juga ada hill descent control. Nah, sementara untuk fitur ADAS-nya, varian yang AWD dan AWD ini nggak dibedakan teman-teman. Jadi masih disuntik dengan 14 fitur keselamatan ADAS, mulai dari adaptive cruise control, lane keeping assist, sampai automatic emergency braking system yang akan melakukan pengereman secara otomatis untuk menghindari potensi tabrak depan ketika memang jarak mobil ini dengan mobil depan sudah sangat dekat. Nah, ngomongin suspensinya, memang diracik untuk bisa diandalkan melewati jalur-jalur yang rusak, obstacle tinggi, dia bisa meredam dengan sangat baik, termasuk di artikulasi suspensinya. Jadi antara suspensi kiri, sebelah kanan, dia punya gaya bebas yang baik dan positif untuk melewati obstacle ekstrim dan juga yang tinggi. Jadi ketika ban sebelah kiri terangkat ataupun sebelah kanan terangkat, dia bisa menyesuaikan dengan sangat baik untuk mendapatkan traksi ke aspal lagi, agar mendapatkan cengkraman yang baik untuk kita melewati rintangan ataupun obstacle yang dilalui. Dan sistem all-wheel drive-nya cukup pintar teman-teman, jadi dia akan menyajikan dua skema. Ketika kita memang harus butuh dan kita menginjak pedal accelerator secara dalam, dia akan langsung otomatis bergerak secara 4x4. Ketika kita berjalan santai, pelan, dia hanya menggerakkan roda belakang. Nah, seperti ini agak cukup tinggi, jadi dia mampu memberikan kestabilan yang mumpuni dengan sistem rancang bangun dari sasis, lalu dengan suspensi, termasuk juga dengan rodanya. Wah, ini ketika Anda masuk ke rintangan yang cukup ekstrim sih, tentu memberikan kepercayaan diri yang lebih untuk kita menaklukkan rintangan dengan mobil ini. Sementara untuk kemampuan off-roadnya, mobil ini ditunjang dengan kemampuan off-road yang cukup baik. Dia punya ataupun menawarkan tadi ya ground clearance 195 mm ataupun 170 meter ketika diisi penuh, mentok, tapi masih bisa melewati obstacle yang cukup tinggi dengan catatan kita harus pintar-pintar memilih jalanan yang ingin kita lalui. Lalu juga untuk maksimum climbing capacity-nya sama di 55%, dan untuk approach angle-nya di 28 derajat dan departure angle-nya ada di 32 derajat. Jadi itu rancang ataupun racikan ditawarkan untuk kemampuan off-road dari mobil ini untuk melewati medan-medan ekstrim, gundukan, obstacle yang tinggi. Jadi ketika memang mobil harus terangkat kiri dan kanan, mobil ini masih menyajikan ataupun menawarkan kemampuan yang andal dan baik. Oh ya teman-teman, untuk varian yang all-wheel drive ini ketambahan fitur pemijat di joknya. Jadi untuk jok sebelah kanan sebagai driver dan sebelah kiri sebagai penumpang sudah dilengkapi dengan jok pemijat. Lalu juga ada ventilated seat untuk bagian baris pertama dan termasuk di baris kedua. Sementara untuk varian RWD hanya dibekali dengan ventilated seat aja. Nah, pertanyaannya, apakah mobil ini bisa digunakan untuk melewati jalanan off-road? Dari pengujian impresi ini memang bisa diandalkan, lalu juga peredamanan cukup baik, lalu juga artikulasi suspensinya juga positif. Tapi memang yang jadi pertanyaan saya ketika mobil ini masuk jalur hutan dengan keadaan baterai yang sedikit tiris ataupun udah lowbat ya, kita harus ngecas di mana. Tapi karena memang Chery juga bilang mobil ini bukan sebagai mobil off-road yang heavy, yang berat, tapi hanya untuk kebutuhan hobi off-road yang ringan. Jadi Anda harus lebih bijak ketika menggunakan mobil ini, karena mengingat di hutan tidak ada SPKLU, mungkin juga jarang ada pengecasan kabel gitu ya. Jadi ketika Anda memang harus ingin masuk jalur hutan, pastikan mobil dalam keadaan baterai penuh. Nah teman-teman, mobil ini belum dijual secara resmi, tapi untuk harganya perkiraan mulai dari 500 sampai 600 juta dan akan dijual akhir ataupun sebelum tutup tahun 2024. Dan mobil ini sudah bisa dipesan oleh konsumen, jadi sudah dibuka untuk keran inden dari mobil ini. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kamu soal mobil ini? Sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.